yang dimana kita telah diberi nikmat, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita langsung ke materi, perkenalkan nama saya Bambang Priani yang bertugas sebagai moderator, dan ada juga anggota kelompok saya yaitu perkenalkan, nama saya Bambang Priani, nama saya Cynthia, nama saya Nama saya Maulid Tomat, nama saya Waktu Sugera. Oke, baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan dibacakan oleh Saudara Ibu. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kesetaraan sosial dan integrasi masyarakat. Teori kesetaraan sosial adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat dan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Ada berbagai sumber teori tentang pertentangan sosial, antara lain yang pertama, teori konflik menurut Lewis Althusser, yaitu konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak utuh di dalam dunia sosial sekelilingnya. Menurut Althusser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konflik realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contohnya, para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Yang kedua, konflik non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Kuasa menjelaskan dalam masyarakat yang didahului pembahasan dendam biasanya melalui ilmu baik seperti teluh, santet, dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang harusnya menjadi lawan mereka. Yang kedua, teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Teori konflik Ralph Dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana berada dalam satu individu yang sama. Menurut Dahrendorf, tidak selalu pemilik sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol, apalagi pada abad ke-19. Bentuk penolakan tertinggal yang ditunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad ke-19. Di antaranya dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan tumbuhnya kelas menengah baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan. Dalam setiap asosiasi, keputusan kelompok merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan, kekuasaan. Sementara kepentingan kelompok bawah melahirkan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan sosial yang terkandung di dalamnya. Nah, integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti penyempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara
interaksi sosial adalah bisa yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain. Itu adalah unsur sosial atau kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar. Telah dibuatnya bersama di antara para anggota, menjadikan alat pengontrol agar para anggota masyarakat tidak terlepas dari rel ketentuan yang telah disepakati itu. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku dan individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini bersifat esensial bagi kelangsungan kehidupan individu itu sendiri. Jika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka mereka akan merasa puas, dan sebaliknya, bila gagal akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri maupun bagi lingkungannya. Dengan itu, maka akan muncul perbedaan kepentingan pada setiap individu seperti yang pertama, kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang. Yang kedua, kepentingan individu untuk memperoleh harga diri. Yang ketiga, kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama. Keempat, kepentingan individu untuk memperoleh presentasi dan posisi. Kelima, kepentingan individu untuk dibutuhkan orang lain. Keenam, kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan di dalam kelompoknya. Ketujuh, kepentingan individu untuk memproses rasa aman dan perlindungan diri. Dan yang ke-8, kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri. Yang kedua, prasangka. Pengertian prasangka dan diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi dapat merugikan pertumbuhan, tumbuh kembangan, dan bahkan integrasi masyarakat. Prasangka merupakan dasar pribadi, di mana di setiap orang memilikinya. Melalui proses belajar dan semakin dewasanya manusia, membuat sikap cenderung berbeda-bedakan, dan sikap tersebut menjerumus kepada prasangka. Apabila individu mempunyai prasangka, dan biasanya bersifat diskriminatif terhadap ras yang diprasangka. Adalah saya akan disambungkan oleh Mahendra. Integrasi masyarakat. Masyarakat Indonesia golongan sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai bangsa dan golongan sosial yang dipersatukan oleh Persatuan Nasional dan berwujudkan negara Indonesia. Masyarakat majemuk dipersatukan oleh sistem nasional yang mengintegrasikan melalui jaringan-jaringan pemerintah, politik, ekonomi, dan sosial. Aspek-aspek dari kemasyarakatan tersebut yaitu suku bangsa dan kebudayaan, agama, bahasa nasional Indonesia. Masalah besar yang dihadapi Indonesia telah mereka adalah integrasi antara masyarakat yang majemuk. Integrasi bukan pertempuran, tapi kecerdasan persatuan. Masyarakat majemuk tetap berada pada kemajemukannya. Mereka dapat berinteraksi berdampingan atau bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi merupakan kesatuan. Adapun hal-hal yang dapat terjadi terhambat dalam integrasi adalah satu, kedudukan penguasaan atas wilayah-wilayah yang dianggap sebagai miliknya. Isu asli tidak asli berkaitan dengan perbedaan kehidupan ekonomi antar warga negara Indonesia dengan hubungan kesungguhan. 4. Prasangka yang merupakan sikap penuntutan terhadap seseorang anggota golongan tertentu. 5. Integrasi sosial adalah merupakan proses penyesuaian kultur yang berbeda dalam masyarakat menjadi suatu kesatuan. Kultur yang berbeda tersebut meliputi beberapa kedudukan sosial, etnik, agama, bahasa, nilai, dan moral.
terjadinya integrasi sosial antara lain: satu, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Dua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Tiga, nilai dan norma berlaku lama dan tidak berubah serta dijadikan secara konsisten. Integrasi internasional merupakan masalah yang dialami semua negara di dunia. Yang berbeda adalah bentuk masalah yang dihadapinya. Menghadapi masalah integritas sebenarnya tidak memiliki kunci yang pasti karena latar belakang masalah yang dihadapi berbeda. Tiga, integrasi diselesaikan sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan. Faktor-faktor pendorong integrasi: 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. Pada kelompok yang kecil biasanya tingkat kemajudukannya juga relatif kecil, sehingga akan mempercepat proses integrasi sosial. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas dan efisiensi komunikasi. Komunikasi yang berlangsung di dalam masyarakat akan mempercepat integrasi sosial. Perkenalkan, nama saya Maria Firdausah. Ini saya mau bertanya kepada kelompok Anda. Menurut kelompok Anda, apa solusi pertengkaran sosial yang ada? Baiklah, pada saudara Natali, kami silakan untuk bertanya. Pertanyaannya, manusia selalu dihadapi oleh perkembangan zaman yang setiap hari selalu mengalami perubahan. Hal ini juga mempengaruhi integrasi di lingkungan masyarakat. Karena apa? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Bayati. Supaya apa? Solusi apa dalam mengatasi pertengkaran sosial yang ada? Solusinya adalah integrasi internasional antara lain: 1. Perbedaan ideologi. 2. Kondisi masyarakat yang majemuk. 3. Masyarakat teritorial daerah yang berjarak cukup jauh. 4. Pertumbuhan partai politik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kuat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan itu antara lain: 1. Mempertebal keyakinan seluruh warga negara Indonesia terhadap ideologi nasional. 2. Membuka isolasi antar berbagai kelompok etnis dan antar daerah atau pulau dengan membangun sarana komunikasi, informasi, dan transformasi. 3. Mengalih kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. 4. Membentuk jaringan asimilasi baik kelompok etnis, baik pribumi atau keturunan asing. Bentuk integrasi sosial: 1. Asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. 2. Akulturasi, yaitu penerimaan sebagai unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang mendatang. Baik, apakah saya diterima? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natali. Manusia selalu dihadapi oleh perkembangan zaman yang setiap hari selalu mengalami perubahan. Hal ini juga mempengaruhi integrasi di lingkungan masyarakat. Karena perubahan sosial yang dimana terjadi di masyarakat akan selalu berbarengan dengan integrasi dan juga lingkungan yang dimana ada pada masyarakat. Perubahan sosial merupakan sebuah hal yang dimana akan dapat dihindari oleh masyarakat, akan tetapi harus terjadi sebuah penyesuaian yang haruslah selalu diikuti dikarenakan perubahan sosial adalah sebuah bentuk perkembangan zaman yang dimana tidak akan dapat dihindari. Bagaimana Natali? Oke, baiklah teman-teman. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 7. Mohon diberi maaf jika ada kurangnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat